Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa syara'a ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkamati tanzili, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang kembali berkenan untuk menyatakan di rumah Allah dalam upaya kita untuk beribadah padanya. Mudah-mudahan untuk meridhoi dan mudah-mudahan untuk mencatat semua upaya kita pada hari ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah berat timbangan kebaikan kita, insyaallah. Bapak sekalian, ketika seorang muslimah meninggal dan pasti akan meninggal, maka secara otomatis terputus darinya dua hal. Pertama, terputus amalnya, artinya tidak bisa beramal lagi tentunya. Yang kedua, terputus hak milik. Jadi ketika orang meninggal, semua aset, kekayaan, hartanya semua terputus darinya, yang secara otomatis menjadi hak waris. Karena itu tidak boleh tidak. Karena terlalu mudah hak pembagian waris nanti menunda hak orang lain. Karena itu dalam Al-Quran, ketika Allah menjelaskan tentang hukum waris ini, di tengah-tengah ayat-ayat waris itu Allah menjelaskan besarnya dosa seorang makan harta orang lain, termasuk pertama ayat ini. Karena misalnya seorang bapak itu meninggal, yang mana hartanya masih dikuasai oleh ibunya, istrinya, sementara dia punya anak, maka berarti ibu itu makan harta anaknya. Kalau keluarga itu misalnya anaknya perempuan saja, tidak punya anak laki-laki, semua meninggal, kok hartanya kemudian dikuasai oleh suami, istrinya dan anaknya, maka berarti itu menghalangi hak saudara, dan itu dosa besar. Nah, hukum tentang warisan ini disebut dengan al-faroqeh atau ilmu mawarith, yang secara rinci jelasnya dalam Al-Quran lebih rinci dari sholat, lebih rinci dari puasa, lebih dari zakat. Sehingga secara umum kita bisa berdoa dengan Al-Quran, nanti kita berdoa dengan bisa sholat dengan Al-Quran. Nah, ayat yang betul rinci ini sekali lagi secara umum sering diabaikan masyarakat, terutama di Jawa ya. Sering orang luar Jawa lebih mendahulukan perasaan. Oh, masih ada yang masih ada bapak, perasaan itu nggak mungkin. Atau kadang-kadang ketika seorang suami itu punya anak laki-laki 5 atau 1 sebagai rata saja. Atau kadang-kadang seorang itu ketika mau meninggal masih nanti kalau saya meninggal, rumah utama ini jangan dibagi untuk pertemuan. Anak-anak mereka mau hidup sama-sama, cucu-cucunya akan rebutan. Sangat rinci sekali. Nah, secara umum memang ilmu warisan itu secara teori memang agak cukup bulat. Maka cara baru belajar, cara mengajarkan. Tapi sebenarnya kalau kita praktekkan lebih mudah. Jadi begini, ketika orang meninggal, maka secara harus segera didatang.
Apa yang didata? Semua aset didata semua. Didata asetnya, maka didata semua utang-utang. Maka aset itu dikurangi utang. Kemudian didata wasiatnya. Kalau wasiat, misalnya seorang meninggal, nanti kalau meninggal hartanya untuk masjid, wasiat itu dikeluarkan, tapi sepertiga saja. Yang 2/3 oleh habis. Jadi aset dikurangi utang, dikelola aset sepertiga, sisanya itu namanya harta warisan. Harus segera didata ahli warisnya. Ahli waris ada dua jumlah. Dari 12 ahli waris ini ada 6 yang ring utama, selebihnya ada ring kedua. Untuk ring pertama ini, yang 6 ini tidak mungkin tidak ada waris, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, bapak mesti dapat. Jadi anak laki-laki, suami, istri, bapak itu mesti dapat. Cuman ring ketujuh, ring kedua itu kakek, saudara, sekandung, sebapak, seibu, paman, ponakan, semisal itu potensi dapat penyakit. Maka ini mulai itu juga bisa tidak dapat ya. Contohnya begini, seorang bapak meninggal, seorang kakek meninggal, cucunya potensi dapat perjalanan. Kalau bapaknya masih sudah meninggal, kalau bapaknya masih hidup, maka cucunya terhalang. Nah, ketika harta warisan sudah didata setelah perintah dan wasiat, dan ahli waris kemudian didata, maka harus segera dibagi. Nah, kalau ada kelompok yang pertama berat warisan, nama asal itu, jadi warisan dibagi kepada kelompok pertama itu ada 12. Kelompok pertama itu 4 dari laki-laki, 8 dari wanita. Ini kelompok pertama, sebelum yang lainnya. 14 asal urut ini namanya. Kelompok pertama ini 4 laki-laki itu istri, suami pertama dapat, bapak dapat, kakek dan saudara sih. Jadi 4 pertama yang paling berdapat yaitu suami, bapak, kakek dan saudara dan seibu, bukan sebapak bukan. Itu 4 yang pertama dapat. Kemudian wanita 8 yang pertama dapat. Pertama istri, nenek, jadi ibu, anak, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari si bapak, saudari si ibu. Orang lebih bulat ya. Itu tiap beriman dan orang melaksanakan. Itu secara umum. Jadi ahli waris dulu yang pertama dulu kan 12 orang. Nah, kalau ada sisa baru diberikan kepada namanya asawapan sisa. Sisa itu yang pernah siapa? Anak-anak itu menunggu sisa. Anak laki-laki. Bapak itu bisa jadi pemberi yang pertama, bisa sisa. Seorang bapak misalnya, ketika anak meninggal, yang anak meninggal itu punya anak perempuan, itu perempuan, maka bapak ini dapat 1/6 plus sisa. Kalau enggak, anak yang meninggal punya anak, bapak ini menerima sisa dan sebagainya. Nah ini kalau saya akan tidak lanjutkan teori, nanti bisa dibaca di materi yang dibagikan. Nah berikutnya, seorang itu akan bisa menjadi ahli waris dengan 2 sebab saja. Pertama sebab nasab, sebab darah, sebab kerabatan. Nah itu ada 3. Ke atas ya bapak, kakek, ke atas dapat. Kedua cabang kita ke bawah, anak, cucu. Kedua, ketiga ke samping. Samping itu saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, paman, ponakan, misalnya. Karena maka anak tiri, anak adopsi nggak dapat warisan karena ada nasab. Yang kedua karena pernikahan. Jadi seorang laki-laki wanita nikah secara syar'i meskipun siri, maka otomatis itu berlaku warisan keduanya. Sehingga kalau nikah sah, kok suami meninggal, istri harus dapat warisan itu. Sama ketika istri meninggal, suami dapat dengan istri. 2 itu saja yang menyebabkan warisan, waris itu dapat. Nah, yang menghalangi warisan
menghadap waris itu dua juga. Pertama, beda agama. Seorang bapak anaknya 5, satu beda agama, maka yang beda nggak terwaris. Yang kedua karena pembunuhan. Seorang anak misalnya minta motor kepada bapaknya, tidak diberi, anak membunuh bapaknya, anak itu dipenjarakan dan nggak terwarisan sekali. Jadi warisan bisa munculkan nasab pernikahan, bisa terhalang karena beda agama. Itu tentang itu secara umum. Nah berikutnya saya tidak akan lanjutkan ya. Dari pembagian waris ini ada syarat-syarat tentunya. Syarat pembagian waris apa? Ketika ada orang meninggal, belum meninggal nggak warisan, hibah namanya. Saya bagi waris sekarang, nggak hibah. Di warisan itu harta peninggalan yang meninggal. Waktu hidup nggak dibagi waris. Yang kedua, dia punya harta. Kalau punya harta, apa yang waris? Ketika ada ahli warisnya yang masih hidup, ahli waris sudah wafat, nggak ada warisan. Banyak seorang bapak punya anak 5. Dan anak pertamanya meninggal sama bapaknya. Maka ketika bapak meninggal, anak pertama yang meninggal nggak dapat, yang hidup saja. Jadi itu baru dibagi waris. Nah, saya nggak teruskan ya tentang ini. Kita akan kalau bawa semacam bisa ada tahap yang mudahkan. Ada tahap ada bikin kabel ini nggak dijual di toko ini ada 5 lembar, ada 6 lembar. 1 sampai ke 4 lembar itu ada sebutan nomor urut, nama ahli waris, berapa bagiannya dan sebab kenapa dapat bagian itu. Contohnya anak laki-laki itu berapa bagiannya asabah penerima sisa. Kalau dia satu-satunya laki-laki maka diambil semuanya sisa. Kalau dia ada anak 2 dibagi 2. Kalau dia anak perempuan dibagi yang sama saudaranya tapi 2 bagi 1. Itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu kalau dia satu-satunya anak perempuan dapat separuh. Baik bapaknya meninggal atau ibunya sama. Ketika anak perempuan itu perempuan semata 2 atau lebih 2, 3, 4, 10 maka dapat 2/3 dibagi mereka. Ya anak perempuan itu kalau 1 dapat separuh, kalau 2 lebih dapat 2/3 dibagi rata. Kalau ada anak laki-laki perempuan laki-laki maka dibagi berdua tapi 2 bagi 1. Laki-laki 2 bagian perempuan. Kemudian bapak, ketika ibunya bapak ketika bukan bapak, suami istri, ketika suami meninggal, istri itu dapat 1/4. Kalau suaminya itu tidak mempunyai anak. Tapi kalau suami meninggal itu punya anak, baik dari istri yang lalu, istri yang hidup itu, maka istri itu dapat 1/4. Jadi istri itu kalau meninggal bisa dapat 1/4 kalau suaminya punya anak, 1/8 kalau suaminya punya anak. Sebaliknya kalau istri meninggal, suami itu biasanya dapat separuh. Kalau istrinya meninggal nggak punya anak. Tapi kalau istrinya punya anak, baik dari suami yang lama, suami yang baru itu, maka suami dapat 1/4. Sama seorang bapak, ketika anaknya meninggal, tergantung. Kalau anaknya yang meninggal nggak punya anak nih, bujangan atau sudah nikah tapi nggak punya anak, maka bapak itu menerima sisa. Kalau anaknya itu meninggal, punya anak laki-laki, bapak menerima 1/6. Kalau anaknya meninggal punya anak perempuan, bapak menerima 1/6 plus sisa. Nah itu akan jelas. Seorang ibu ketika anaknya meninggal, kalau anaknya itu nggak punya anak, ibu dapat 1/3. Kalau anaknya punya anak, ibu dapat 1/6. Dan kemudian selanjutnya, ini bisa dibaca di sana. Nah, kita akan mencoba memberikan contohnya, di Bapak ini. Setelah kami contoh nanti dengan mengacu ini. Jadi kalau bapak ibu misalnya bisa baca ini, bisa langsung menjadi pembagi warisan. Dan contoh nanti.
Setelah kami contoh, nanti saya harapkan ada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat luar. Bapak Ibu silakan kita bagi sesuai dengan ketentuan hukumnya. Kita akan berikan contoh. Jadi kita kalau bagi waris untuk memudahkan bikin tabel begini. Nomor urut ahli warisnya siapa? Ahli waris. Kemudian bagiannya berapa menurut ketentuannya? Kemudian nilainya berapa? Hasil yang terimanya berapa? Hasilnya. Kita bercontoh, nomor satu, ada yang kalau dengan meninggalkan ahli warisnya suami dari yang meninggal istrinya, kemudian meninggalkan seorang bapak, namanya bapak, terus meninggalkan seorang ibu masih ada, kemudian 4 anak laki-laki. Siapa yang berapa? Dan akab yang berapa? Karena punya anak, berarti suami dapat seperempat. Bapak kalau punya anak, bapak dapat seperempat. Anak laki-laki juga, anak perempuan beda. Ibu kalau punya anak, ibu dapat seperempat sama bapak. Anak laki-laki menerima sisa. Nah di sini setelah kita dapatkan angka, ada angka 4, 6, 6, maka angka berikutnya ditentukan namanya penyebut. Penyebut itu angka terendah yang bisa dibagi dengan 4 atau 6. Berapa angka terendah dibagi 4, 6? 12. Nah inilah namanya harta waris. Nah, karena berapa nilainya? 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. 12 bagi 6, 2. 3 tambah 2 ada 5. 5 tambah 2 ada 7. 12 kurangi 7, 5. Berarti anak dapat sisa. Hasilnya berapa? Harta warisnya banyak. Pertama, yaitu jadi Ewamik dapat 3/12 kali berapa? Aksar pertama terjual sekian, berapa nilainya berapa? Rumusnya ini, bapak sama 6/12 kali berapa? Hasilnya ini. Ibu sama 6/12 kali berapa? Nah, anak 5/12 kali berapa? Hasilnya. Kalau anaknya laki-laki 2, 3 juga sama. Anak perempuan kita ganti sekarang, kita rubah yang ada anak perempuan, ya anak perempuan. Sudah ya, mungkin ada yang tanya dari mana masalahnya ini. Mungkin ada tanya silakan. Dan itu ya, kita rubah yang contoh. Anak laki-laki anaknya perempuan, 1 anak perempuan, 1 anak perempuan. Maka ini belajar akidah. Ini bukan sisa. Ini jamak. Nah, suami tetap ya, karena ada anak, suami dapat perempuan. Bapak ada anak perempuan, 1/6 plus sisa. Anak perempuan, ibu dapat 1/6, anak perempuan dapat separuh. Anak 1. Banyak. Sekarang berapa hasilnya? Hasilnya kan beda. Tetap suami ini sama, penyebutnya tetap 12.
Suami dapat 3, bapak 2 tapi plus nunggu sisa. Kemudian ibu 2 sama anak sisa berapa? 3 tambah 2 5 tambah 2 7 tambah 6 berapa? 13. Harta warisnya 12, tapi yang dibagi ada 13. Berarti harta warisnya kurang. Ada berat. Jadi sekali lagi ini harta warisnya 12 ada bagi 13 karena banyak ahli warisnya. Gimana caranya? Yang dikurangi siapa kira-kira? Bapak, ya ini mana? Karena suami mana semua dapat wanita mana semua. Nah, dalam kondisi harus dikurangi semuanya dengan persentase yang sama. Sehingga tidak terbalik karena harga keluarga kurang. Tapi gimana caranya? Dengan menaikkan penyebut menjadi yang coba jadi 13. Karena harus bagi 13. Sehingga apa? Ini bukan lagi 3 per 13 ini 6 per 13. Sehingga sangat terkurangi dengan prosesnya sampai proporsional. Itu harganya kan cukup. Ini masih ring pertama ini. Belum ke ring kedua. Ring kedua nanti ada habis dan ini yang normal. Nah, kaidah warisan itu kalau ada laki-laki perempuan sejajar itu perempuan nggak boleh lebih banyak, minimal sama. Kebanyakan harus laki-laki banyak. Ada laki-laki perempuan, laki-laki 2 kali lipat. Suami dan istri suami 2 kali lipat. Bapak ibu bapak 2 kali lipat atau sama. Kalau nggak sama berarti sama. Saya berikan contoh. Iya, hapus. Misalnya ada seorang menikah, kita datang, ahli waris saja, ternyata masih ada suami. Ada ibu, ada bapak. Jadi seorang ada orang meninggal. Wanita punya suami, nggak punya anak, ibunya ada, bapaknya masih ada. Sampai berapa kalau nggak punya anak? Separuh. Kalian adil rata bawah enak, dapat separuh. Ibu dan berapa? Kalau nggak punya anak, ibu dan 1/3. Bapak kalau nggak punya anak, bapak dapat sisa. Jadi bapak itu kalau anaknya meninggal tidak punya anak dapat sisa. Kalau punya anak laki-laki 1/6. Nah perempuan kalau sisa. Ini sekarang berapa penyebutnya? Ada angka 2, 3. Sama 6. Yang kedua saya angka terendah 6. Suami 6 dibagi 2, 3. Ibu 6 dibagi 3. 2. 3 tambah 2 5. 5 6 kurangi 5 1. Ada yang aneh? Ada yang aneh. Kenapa? Ibunya dapat lebih besar dari bapaknya. Mana bapaknya? Nah aneh. Karena cara hukum nggak boleh. Bapak itu lebih rendah. Maka di sini kasus ini baru terjadi pada masa Umar bin Khattab. Maka umat Islam mencatat ribut. Akhirnya apa? Akhirnya tentukan musyawarah dari umat mengumpulkan para ulama sahabat musyawarah di masyarakat agar kembali ke rumah. Bapak lebih besar daripada ibunya atau paling tidak minimal besar. Maka di sini tentukan hasilnya suami ini dapat separuh, suami dapat sama separuh,
sepertiga, tapi ibu ini dapat sepertiga, tapi setelah diambil hak suami. Karena suami ini menjadi penerima waris pertama. Jadi ibu ini sepertiga, tapi bukan dari semua aset, tapi setelah diambil haknya suami. Sehingga setelah 6 dikurangi sepertiga, sisa 3. Berarti 3 sepertiga dapat berapa? 1. Sisanya berapa? 2. Bapak biar senyum kembali. Setelah gimana kembali. Ini kasus. Maka itu sekali lagi warisan itu kan nggak bisa lewat kita. Warisan itu harus didata satu persatu. Ini contoh. Saya bisa tahu lagi ya. Sebelum nanti kita buka pertanyaan atau simulasi dari Bapak, kita bicara. Nah, cukup kan? Ya.